saya Messi dahulu NIM 247. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Langsung saja. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan melonjaknya atau meningginya kadar gula darah. Ini diakibatkan karena tubuh kita tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup. Kalian tahu nggak kalau jumlah penderita diabetes mellitus itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, jika tidak dikontrol dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan ginjal, mata, saraf, dan bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung. Lalu, apa hubungannya diabetes dengan antioksidan? Agar teman-teman tidak penasaran, ayo kita bahas. Ketika kadar gula darah kita terus tinggi, maka tubuh kita akan menghasilkan molekul yang disebut dengan reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS merupakan radikal bebas yang sangat reaktif. Dalam jumlah yang sedikit, ROS ini sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita. Namun ketika jumlahnya berlebihan, ROS ini akan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh kita lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan dalam menetralisirnya. Akibatnya, sel-sel yang berada dalam tubuh kita akan mengalami kerusakan. Lalu, apakah kerusakan tubuh yang disebabkan oleh radikal bebas tidak dapat dicegah? Kabar baiknya, tubuh kita memiliki kesatria penyelamat, yaitu antioksidan. Apa sih antioksidan itu sebenarnya? Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas dengan cara mendonorkan elektronnya pada radikal bebas sehingga radikal bebas tersebut stabil dan tidak dapat merusak sel-sel dalam tubuh lagi. Dengan demikian, sel beta pankreas tidak mengalami kerusakan dan dapat menghasilkan hormon insulin lagi. Antioksidan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan eksogen dan antioksidan endogen. Antioksidan endogen diproduksi secara alami oleh tubuh. Contohnya enzim superoxide dismutase atau SOD, lalu katalase dan glutathione peroxidase. Sementara itu, antioksidan eksogen berasal dari luar tubuh, terutama dari makanan seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, serta vitamin C, vitamin E, dan berbagai senyawa flavonoid. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan antioksidan? Apakah dari dalam tubuh kita saja sudah cukup? Jawabannya tidak. Meskipun tubuh kita dapat menghasilkan antioksidan, akan tetapi tubuh kita juga memerlukan antioksidan dari luar, yaitu dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Sumber antioksidan yang baik dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, anggur, blueberry, dan stroberi, serta sayuran seperti bayam, brokoli, dan tomat juga mengandung senyawa antioksidan. Teh hijau, kacang-kacangan, serta coklat hitam juga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan poliferol. Dalam praktik klinis, penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Namun, perlu diingatkan bahwa antioksidan bukanlah pengganti obat diabetes. Antioksidan berperan sebagai terapi pendukung yang tetap harus disertai pola hidup sehat, olahraga teratur, dan penggunaan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan kadar gula darah meningkat, tetapi juga dapat memicu terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan stres oksidatif yang dapat merusak sel beta pankreas, sehingga memicu resistensi insulin dan meningkatkan risiko berbagai komplikasi diabetes. Disinilah antioksidan berperan sebagai pelindung dan membantu menetralisir radikal bebas sehingga kerusakan sel dapat dikurangi. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang kaya akan antioksidan, rutin berolahraga,
dan mengikuti pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan merupakan langkah penting dalam pengelolaan diabetes.